Langsung mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. good afternoon everybody. I do apologize for this meeting on Saturday ya. Jadi saya mohon maaf karena kok Sabtu kuliah ya. Nah, jadi karena untuk waktu saya sama waktu kelasnya Bu Dewi kan juga bentrok. Jadi karena kelas A kan banyak kan, jadi harinya kok jam ke-1, jam ke-2, jam ke-1, jam ke-2. Jadi kalau biasanya memang saya buat dalam satu pertemuan sekalian, jadi biar efektif ya. Karena untuk biasanya saya itu ngajar di kelas BC kan, sama kelas A yang semester 5 sama beberapa di 3. Jadi waktunya kok daripada bentrok, jadi memang saya buat khusus untuk minggu ini di hari Sabtu. Nah, apakah seterusnya kita Sabtu? Insya Allah enggak ya. Jadi ini cuma memang darurat. Setidaknya minggu ini kita sudah ada meeting ke-5 ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan buat memang yang memang misal kalau enggak semua prodi ya setidaknya saya bagi untuk 3 prodi jadi 2 meeting. Nah, kemungkinan nanti di minggu berikutnya kemungkinan jatuh di hari Selasa sore, kemungkinan ya Selasa sore atau Selasa malam, kemungkinan seperti itu karena longgar saya di malam itu cuma di hari Selasa, Senin, Rabu, Kamis, Jumat saya full ya, jadi kemungkinan kita ada di Selasa malam. Nanti untuk infonya nanti saya bisa share di Telegram ya. Nah kemungkinan nanti jatuh di hari Selasa, Selasa sore atau Selasa malam. Kemungkinan seperti itu. Terus untuk Zoom kali ini memang saya sengaja untuk streamingkan ke YouTube. Jadi misal buat teman-teman yang nggak bisa join di kelas ini, kalian bisa streaming via YouTube ya. Jadi bisa diakses kapan saja. Terus mohon maaf juga kok kelas saya itu harus Zoom ya. Cuman memang kalau biasanya saya memang setidaknya 2 minggu sekali saya memang menghendaki untuk Zoom. Jadi setidaknya ada masalah atau mungkin materi yang memang harus didiskusikan sama mahasiswa. Jadi memang saya harus ketemu mahasiswa. Oh setidaknya mahasiswa juga kenal sama dosennya, terus saya juga kenal sama mahasiswa. Jadi kalaupun saya cuma mengandalkan materi saya share di GC, kok saya juga kurang apa ya? Mungkin satu juga kurang puas bahwa saya kayaknya emang harus ketemu sama mahasiswa ya. Jadi kelas B, kelas C gitu, kelas saya pasti semua pakai Zoom. Nah, jadi setidaknya memang untuk kelas ini memang saya memang buat Zoom ya. Kalau kalau yang sebisa, yang bisa silakan untuk join, yang nggak bisa silakan untuk akses via YouTube. Nah, seperti itu. Terus untuk kali ini juga 4 prodi saya jadikan satu ya. Jadi biar efektif juga karena memang beberapa sudah izin juga ternyata nggak bisa join karena kerja ya. Jadi untuk kali ini memang saya buat sekalian 4 prodi ya. Nah, jadi memang yang nggak bisa join nanti bisa akses via YouTube. Nah, untuk materi Bu Dewi kira-kira sampai materi apa? Mandi ya itu. Oke, yang dari materi Bu Dewi kira-kira sudah sampai mana? Noun, pronoun. Oke, karena saya mengganti di Bu Dewi, jadi tetap materi selanjutnya akan ngikut di saya ya. Tapi sebenarnya sama, cuma nanti untuk materi, terus UTS, UAS nanti semua yang buat saya. Terus misal, ini bagaimana ya saya absennya ya. Nah, jadi untuk absen kalian silahkan bisa absen di kelasnya Bu Dewi. Jadi kalau di e-learning ya, tapi ya kalian bisa absen juga di GC. Jadi biar bisa dipantau juga ya. Nah, nanti untuk tugas pun juga sama. Nanti untuk tugas kalian nanti upload di Google Classroom ya. Oke, karena di
bahasa Inggris 1. Bahasa Inggris itu 1 itu sebenarnya mempelajari tentang basic grammar. Jadi bahasa Inggris dasar. Nah, bahasa Inggris dasar itu bahasa Inggris dasar yang seperti apa? Jadi kita akan belajar bahasa Inggris dari nol, dari awal. Nah, kita akan belajar dari kata. Nah, terus pokoknya nanti sampai UTS setidaknya kita bisa buat setidaknya kita bisa mengidentifikasi lah apa sih kata-kata atau apa sih jenis kata di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi nanti untuk materi semua tetap akan ikut saya ya. UTS UAS juga otomatis saya yang handle. Jadi untuk materi pun juga otomatis materi dari saya. Mungkin beberapa part memang sama ya kayak materinya Bu Devi ya. Cuman memang karena beliau cutinya 3 bulan ke depan, otomatis semua sampai UAS akan saya handle. Nah, kita akan langsung ke materi. Nah, sebenarnya yang kita bahas di dalam setengah semester atau UTS itu sebenarnya ini. Nah, part of speech atau yang disebut kelas kata. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris, pelajaran basic sekali yang diajarkan di dalam grammar adalah kelas kata. Oke, untuk e-book, saya punya e-book ya sebagai panduan kalian belajar. Insya Allah bisa saya share di Telegram ya, atau kalian bisa apa ya, download di Google Drive. Oke, nah. Di screenshot malah lunga. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan ya, my name is Tira Nurfitria, you can call me Miss Tira, jadi silakan panggil saya Miss Tira. Saya buat Telegram bahasa Inggris 5A supaya kita memudahkan untuk koordinasi ya. Jadi mungkin selain PC kita bisa koordinasi, misal kalau saya menghendaki Zoom nanti saya bisa kirimkan link Zoom-nya. Oke. Nah, kalau di dalam grammar, karena kita mempelajari basic ya, kita pelajari dasar sekali dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar ini. Apa sih kata kerja? Apa sih kata benda misal? Oh, kata sifat itu apa? Kata keterangan apa misal? Oh, kata ganti itu apa misal? Kata depan, kata hubung. Nah, kita akan pelajari di dalam beberapa pertemuan ini. Nah, kalau secara umum, kata benda, mungkin saya lebih review aja ya, kata benda. Kata benda apakah selalu merujuk ke benda sebenarnya? Ya, bisa dibilang ya. Kata benda di sini bisa kata benda dalam artian kata benda mati atau kata benda hidup ya. Jadi bisa refers to person, place, thing, animal. Jadi bisa orang, bisa benda, bisa tempat. Yang intinya itu bisa benda hidup atau benda mati. Nah, beberapa tipe kata benda ada common, proper, countable, uncountable, concrete, abstract, sama kolektif. Nah, benda yang common itu umum, benda yang sebenarnya umum. Jadi digunakan untuk refers to benda-benda yang ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita. Misal ada girl, sekitar kita, misal ada girl, city, animal, ada book, flower, jadi intinya benda itu umum. Nah, sedangkan kebalikannya, proper itu benda yang khusus. Jadi dalam artian proper itu dicakup, jadi benda yang lebih khusus lagi dari common. Kalau common itu umum, kita ada di sekitar kita. Tapi kalau proper itu lebih ke sesuatu yang lebih spesifik dari common ya. Dan biasanya beberapa benda yang proper itu diawali dengan huruf besar. Karena biasanya identik sama nama orang, misal nama tempat, nama negara, misal. Kalau katakanlah kalau commonnya itu adalah city, misal kota, maka proper itu bisa name of city, misal Surakarta, misal Jakarta. Nah, kalau commonnya katakanlah girl, proper itu bisa name of girl ya, misal Diana, misal Rosa. Jadi proper itu lebih dicakup oleh common. Jadi common itu benda yang umum, proper itu benda yang khusus. Nah, terus selain itu, nah ada benda yang countable. Count itu dihitung, able itu bisa. Berarti benda yang bisa dihitung. Nah, kira-kira benda apa sih di sekitar kita yang sekiranya itu bisa kita hitung? Nah, biar umum sih, apakah benda yang countable itu common? Bisa. Jadi misal kata buku lah, mobil, car, misal ada kata digel,
terus house, komputer, handphone, misal. Jadi apakah benda yang common itu bisa countable? Ya, katakanlah buku. Buku itu dia bisa common, dia bisa countable. Jadi satu jenis kata benda, satu jenis benda, maka dia bisa 1 sampai 2 jenis kata benda. Nah, kebalikannya, benda yang uncountable. Oh, uncountable itu yang tidak bisa dihitung ya. Depan un itu biasanya dia membentuk kata tidak. Oh, benda yang nggak bisa dihitung itu apa kira-kira? Oh, biasanya benda yang identik sama sesuatu yang apa ya, liquid itu cairan, abstrak, atau sesuatu yang biasanya kaitan sama bahan pokok material. Jadi misal kayak wood, kayu, udara misal, water, air, terus apalagi ya, tanah, ground, land. Jadi sesuatu yang biasanya identik dengan unsur-unsur udara, api, misal air itu biasanya uncountable. Nah, terus biasanya juga kaitan sama beberapa drink ya, minuman, misal kayak teh, tea, coffee, milk, beberapa yang identik dengan minuman itu biasanya dia uncountable. Nah, tetapi benda yang uncountable, benda yang nggak bisa dihitung ya, yang awalnya seperti water, milk, itu bisa berubah jadi countable ketika dia punya takaran ya. Jadi kayak dia punya nominal. Misal katakanlah gini, water yang awalnya uncountable dia bisa berubah jadi countable ketika misal ada a glass of water, segelas air. 2 glasses of water, 2 gelas air, maka dia berubah jadi countable karena ada takaran a glass of, 2 glasses of. Misal a cup of tea, secangkir teh. 2 cups of tea, jadi 2 cangkir teh, maka dia bisa berubah jadi countable. Terus atau sesuatu yang biasanya apa ya, kayak bahan masakan, misal kayak butter, mentega, terus salt, garam, sugar, gula, itu pun juga uncountable ya, sesuatu yang nggak bisa dihitung. Karena kalau mau dihitung juga apa ya, mungkin terlalu ribet, kira-kira gula itu hitungnya apa, tapi ketika mungkin ada takaran sendok ya, nah misal a spoon of tea, a spoon of sugar misal, atau a spoon of salt, sesendok garam, sesendok gula, maka dia berubah jadi countable. Jadi intinya benda yang awalnya dia tidak bisa dihitung, dia bisa berubah, bisa dihitung ketika memang ada takaran ya, ada apa ya, ukuran yang dia menjadi apa ya, menjadikan dia bisa dihitung secara nominal. Nah, terus ternyata benda yang uncountable itu juga banyak ya. Nah, beberapa di sini abstrak, sesuatu yang abstrak. Jadi sesuatu yang abstrak itu memang nggak bisa dihitung. Kayak misal love, cinta, time, waktu, freedom, kebahagiaan. Jadi itu memang nggak bisa dihitung. Atau sesuatu yang tadi ya berbentuk cairan tadi ya, gas dan cairan. Atau beberapa, nah di sini made of smaller parts kayak tadi misal kayak sugar, salt, rice, sand, itu juga nggak bisa dihitung. Materi kayak tadi saya bilang, wood, kayu misal, paper, gold, silver, nah itu juga nggak bisa dihitung. Beberapa materi ya kayak misal emas, perak misalnya, kayu itu juga nggak bisa dihitung. Atau beberapa makanan kayak bread, fish, cheese, kayak roti misal keju, coklat, daging. Nah, itu memang sebenarnya nggak bisa dihitung. Tapi kalau misal ada kata some bread, misal beberapa kue, atau some cheese, beberapa keju, maka dia berubah jadi countable. Terus uang itu sebenarnya sesuatu yang uncountable. Money, uang itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dihitung. Tetapi kalau uang itu bisa dihitung ketika misal dia ada takaran, misal $2,000, 2,000 rupiah, maka dia berubah jadi countable. Sesuatu yang bisa dihitung. Nah, terus next adalah benda yang konkret. Kalau yang namanya konkret itu kan pasti nyata. Ada. At least secara sense, secara indera kita bisa mendeteksi ya. Oh, kira-kira benda apa sih yang sekiranya dia bentuknya konkret.
Nah, banyak sih. Intinya kita bisa deteksi ya, kita bisa megang misalnya katakanlah apple, ada bag, mungkin book juga, free. Misal ada kata cat. Jadi apakah benda yang konkret itu bisa common sama countable? Yes. Jadi satu benda luas ya. Katakanlah satu apple aja. Apple dia termasuk bisa konkret, dia bisa countable, bisa baik itu juga bisa konkret, bisa countable, mungkin bisa common juga. Nah, sedangkan kebalikannya, benda yang abstrak, sesuatu abstrak itu kan kita nggak bisa deteksi, oh abstrak itu seperti apa ya? Oh, sesuatu yang abstrak. At least secara sense, indera, kita nggak bisa mendeteksi, kita nggak bisa nyentuh, kita nggak bisa mendengar, misalnya kita nggak bisa mencium, merasakan. Nah, terus abstrak, contohnya banyak sih. Sesuatu yang abstrak adalah uncountable, juga nggak bisa dihitung. Love, time. Jadi, love, time, waktu, kebahagiaan, itu abstrak. Kita nggak bisa menyentuh, jadi sesuatu yang abstrak aja. Dan itu, apakah abstrak itu juga uncountable? Ya, beberapa. Nah, jadi misal ada katakanlah happiness, kebahagiaan. Maka happiness ini dia bisa uncountable, bisa juga abstrak. Terus, nah di sini compound sama kolektif. Nah, compound itu jenis kata atau gabungan dua kata atau lebih yang dia bisa menciptakan kata benda baru. Nah, apakah kata benda baru itu menghasilkan arti baru? Bisa juga dia menghasilkan makna yang lain. Nah, terus ada 3 cara bagaimana sih kita bisa menulis ya atau mendeteksi apakah itu compound. Nah, pertama, biasanya kata benda yang compound itu dia tertulis dalam one word, jadi dalam satu kata. Misal kata rainfall, rain itu hujan, fall jatuh, maka rainfall itu dia tulisannya kan nggak kepisah ya. Artinya dia bisa air terjun misal. Terus yang kedua itu dia tulisannya ada stripnya. Jadi misal kalian menemukan dalam satu kata bahasa Inggris dan dia biasanya dia pakai strip itu biasanya dia sudah paten. Misal sun in law. Nah, di sini kan gabungan 3 kata, tetapi artinya kan gabungan 3 kata ini artinya itu membentuk kata membentuk makna baru kan. Enggak seperti kayak tadi rainfall. Nah, terus yang ketiga, separated itu berarti dia terpisahkan oleh space atau spasi. Maka misal kredit to kredit, kartu kartu. Ketika kredit card digabung maka jadi kartu kredit. Atau misal ada kata post office. Post itu pos, office kantor. Maka ketika post office digabung maka dia jadi kantor pos. Terus misal kalian sering sekali mungkin mendengar atau mungkin melihat ada beberapa jenis kata yang dia tulis satu misal sebenarnya maknanya satu tapi dia tulisannya 2 kata misal. Atau katakanlah misal handphone, hand itu sendiri, phone sendiri, tapi ketika dia digabung dia kan jadi satu kata kan, handphone. Nah, seperti itu. Itu yang namanya compound. Terus terakhir adalah kolektif. Kalau yang namanya kolektif pasti kumpulan. Jadi kumpulan kata benda. Bisa kumpulan orang, bisa kumpulan hewan, bisa kumpulan benda. Jadi di sini itu intinya kumpulan. Jadi dalam satu kata benda misal ya, dalam satu kata benda itu isinya pasti kumpulan. Misal ada kata tim, staff, misal. Ketika kita mendengar kata tim, grup, staff, misal, itu pasti identik dengan beberapa orang di dalamnya. Misal, tim sepak bola, otomatis kan nggak cuma satu orang. Dia bisa lebih dari satu orang, 2 atau lebih. Grup misal juga, geng. Itu juga pasti isinya juga beberapa orang di dalamnya ya. Nah, jadi intinya kalau kolektif itu kata benda yang biasanya dia isinya pasti sudah beberapa isinya tuh lebih dari satu ya, atau mungkin lebih dari 2 kumpulan orang, benda atau mungkin hewan. Nah, itu kalau secara umum. Nah, oke. Terus kita akan ke sini. Nah, pembentukan kata benda jamak. Nah, tunggal jamak kalau di dalam kata benda itu penting. Nah, oke.
Kalau misal di bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia misal, tata bahasa Indonesia itu misal untuk membuat jamak, biasanya kan menggunakan katakanlah memang pengulangan ya. Misal katakanlah buku satu. Kalau bukunya banyak, maka dia bisa jadi buku-buku. Jadi ada duplikasi atau pengulangan di kata benda tersebut. Nah, terus kalau di dalam bahasa Inggris, kadang-kadang kalau di dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. Misal buku itu book. Kalau buku banyak, itu nggak bisa kan jadi book-book. Nah, kadang-kadang kalau bahasa Indonesia itu nggak mengenal pengulangan. Tetapi terus membentuk kata jamak dalam bahasa Inggris itu apa? Nah, kita punya aturan. Nah, misal gini, sebenarnya memang umumnya semua benda itu untuk menjamakkan memang di ending s. Umumnya ya, misal. Nah, oke, untuk yang reguler kita abaikan dulu, kita ke tengah dulu. Misal, kata benda yang endingnya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ada beberapa perubahan kata. Itu biasanya dia main ke huruf konsonan atau vokal pembentuknya. Misal gini, kata benda yang ending katanya ya, saya bilang ending kata berarti di akhir katanya dia adalah S, CH, SH, X, or Z. Maka untuk menjamakkan dia ditambah ES. Misal ada kata bus, satu bis. Misal, oh bisnya banyak. Oh karena dia ending hurufnya adalah S ya di sini. Maka dia jadi buses. Misal ada kata dish. Nah, dish. Terus menjamakkannya apa? Oh, karena dia akhirnya SH, maka jamaknya ditambah ES. Misal ada kata box, one box, satu kotak. Maka kalau kotaknya banyak, nah karena ini akhirnya X, maka dia harus di ending ES. One box jadi two boxes. Nah, terus kita keping, misal kata benda yang akhirannya F or FE, maka huruf F atau FE itu kita remove ya, kita ganti menjadi V baru tambah ES. Misal ada kata leaf, satu daun. Kalau daunnya banyak maka dia jadi leaves misal. Terus misal ada wolf, one wolf, satu serigala. Oh kalau serigalanya banyak maka jadi wolves misal. Terus knives, one knife, satu pisau. Oh, kalau pisaunya banyak ternyata dia jadi knives, pakai V ya, ES. Nah, itu secara umum. Terus kita akan ke sini, ke kiri atas. Kata benda yang akhirannya adalah vowel. Vowel itu vokal. Huruf vokal plus Y, maka kata benda ditambahi S. Misal day, satu hari, one day. Oh, ketika mungkin beberapa hari, kalau 2 atau 3 hari, maka jamaknya adalah days. Karena kan vokal plus Y ya, A plus Y maksudnya. Maka dia 2 days. One boy, satu anak laki-laki misal. Oh, karena boy itu ending katanya adalah O plus Y ya, OY, maka dia ditambah S. One boy jadi boys. Nah. Terus guy, maka karena dia UY, vowel plus Y, vokal plus Y, maka ditambah S jadi guys. One guy jadi two guys. Nah, terus yang kanan, kata benda yang akhirnya adalah konsonan plus Y. Konsonan itu berarti huruf konsonan plus Y, maka hilangkan huruf Y, ganti I tambah ES ya, atau hilangkan Y tambah IES. Misal city, satu kota. Kalau kotanya banyak, nggak bisa jadi langsung city yes. Oh, karena dia endingnya konsonan plus Y, T plus Y, maka dia harus dihilangkan tambah IES. City jadi cities. One baby jadi two babies. One story jadi stories. Nah, jadi awalnya itu di situ. Bukan story nanti jadi story yes ya. Nah, tetapi memang story dari kata RY, konsonan plus Y, maka dia remove Y tambah IES. Nah, party jadi parties. Nah, terus kata benda juga ada yang irregular. Jadi sesuatu
nggak hanya yang irregular itu adalah kata kerja, tetapi kata benda juga bisa irregular. Nah, misal one child, satu anak. Maka kalau anaknya banyak nggak bisa jadi childish, dia harus children. Kalau yang namanya tidak beraturan, berarti kan dia bisa berubah total kan. Entah itu tulisan huruf vokal atau huruf konsonansi pembentuk. Misal mouse itu tikus. Oh, kalau tikusnya banyak, mouses nggak bisa. Misal harusnya mice. Karena dia irregular itu sesuatu yang sudah paten. Dan kata benda yang irregular itu memang sebenarnya memang nggak banyak ya. Paling cuma sekitar 6-7 kata. Terus person itu orang. Kalau orangnya banyak, nggak bisa jadi persons atau persones. Nggak bisa. Dia harus jadi people. Jadi ketika bilang people berarti sebenarnya memang merujuk ke sesuatu yang jamak. Nah, terus ke sini. Kata kerja yang endingnya vokal plus O atau vowel plus O maka tambah S. Kayak tadi kata zoo jadi zoos, radio jadi radios, stereo jadi stereos, misal video jadi videos. Nah, terus kata benda yang akhirnya konsonan plus O maka dia tambah ES. Misal one hero jadi hero. Meskipun tulisannya ES tapi bacanya tetap normal ya S. Hero jadi heroes, tomato jadi tomatos, potato jadi potatoes. Terus ada juga kata benda yang dia sama sekali tidak berubah, no change. Jadi antara tunggal dan jamak dia itu sama. Misal ada kata fish, fish tunggal, jamaknya juga fish. Nah kalau jamaknya fish jadi fishes nggak bisa karena memang ikan itu sesuatu yang no change ya. Jadi, Miss bagaimana ya kita mengidentifikasi fish yang tunggal sama fish yang jamak. Nah, itu sebenarnya kembalikan ke konteks ya, konteks kalimat si yang ada fish-nya. Misal, oh kalau kita ingin membuat jamak kata fish, ya kita bisa tambahi some misal. Many. Nah, artinya kan banyak atau beberapa. Nah, itu sudah menunjukkan jamak. Ya udah, nggak usah terus dipaksa many fishes, tetap nggak bisa. Many fish, some fish itu sudah merujuk ke sesuatu yang jamak. Nah, atau 3 fish, 10 fish, 10 ikan itu berarti sudah merujuk ke jamak. Nah, berarti semua aturan di sini dari semua aturan di sini sebenarnya memang semua kata benda itu adalah yang ini kiri reguler, jadi semua ditambah s. Nah, itulah asalnya. Oh kenapa ya book itu jadi books, oh kenapa ya katakanlah book itu jadi books, terus story itu jadi stories misal tulisannya. Nah jadi asalnya itu dari sini. Nah ini untuk kata benda. Mungkin cuma ini untuk kata benda ya. Nanti kita akan lanjutkan ke kata ganti. Oke. Mungkin dari kata benda ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa tuliskan ya. Kita ke kata benda dulu, nanti kita akan ke kata ganti. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke kata ganti. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kata ganti.
kata ganti atau pronoun. Nah, sebenarnya fungsinya kata ganti itu apa sih? Nah, kata ganti itu biasanya memang untuk merujuk ke kata benda. Jadi dia lebih ke mendeskripsikan apa itu kata benda. Nah, misal ini. Kita akan membahas ini ya tentang English pronouns. Nah, kita akan membahas 4 ya. Jadi subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, sama possessive pronoun. Nah, kita akan membahas itu. Nah, yang namanya mungkin kalian masih ingat kalau I, you, we, they, she, he sama it. Nah, kita akan membahas itu. Nah, misal subjek, kalau yang namanya subjek itu sesuatu yang biasanya kan kalau kita tahu bisa kalau dalam kalimat SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, subjek itu biasanya letaknya selalu di depan. Kalau yang namanya subjek pasti dia letaknya di depan ya. Di depan dalam artian itu dia di sebelum kata kerja. Nah, misal sedangkan objek itu biasanya sesuatu yang dikenai kan. Kalau kita tahu ya SPO subjek predikat objek berarti objek itu adalah sesuatu yang dikenai. Nah, maka kalau I itu akan jadi me. You dia akan tetap you ya. He dia akan jadi him. She dia jadi her. It dia tetap it. We dia jadi us. You dia tetap you. They dia jadi them. Nah, jadi itu perubahannya. Nah, terus kalau di dalam kalimat, nah sebenarnya kalau yang namanya subjek itu adalah sesuatu kata ganti yang pasti letaknya di depan dan sebelum kata kerja. Misal ada kata I like London, aku suka London, maka I di sini sebagai subjek, fungsinya sebagai subjek pelaku. Nah, you have eaten, kamu udah makan di sini you itu juga posisinya sebagai subjek. He plays football, dia bermain sepak bola. He di sini sebagai subjek pelaku. Misal, she hates mushrooms, dia nggak suka jamur. Di sini she juga sebagai subjek. We are friends, kita orang Perancis misal, they are going home, mereka mau pulang. Nah, di sini otomatis kan letaknya kalau kita lihat dia di depan. Kalau objek berarti sesuatu yang dikenai kan. Objek itu kan berarti sesuatu yang dikenai dan biasanya objek itu pasti setelah verb. Misal ada kata ini ya. I like you, aku suka sama kamu misalnya. Di sini kata you di sini objek kan dan dia letaknya setelah kata kerja. But you don't like me. Nah, tapi kamu nggak suka sama aku. Nah, di sini me. Me di sini kan berarti kan objek kan. Berarti sesuatu yang dikenai. Aku suka kamu, tapi kamunya nggak suka aku. Terus, nah di sini kita lihat juga. Do you really hate her misal? Kamu benci dia misalnya. Di sini juga her di sini objek ya. Nah, terus di sini juga objek. Terus di sini juga as objek juga. Terus di sini juga her. Nah, ini juga objek. Jadi intinya objek itu berarti kalau secara letak, objek itu pasti letaknya setelah kata kerja. Itu pasti objek. Nah, kalau subjek sebelum kata kerja, nah itu yang jadi kuncian. Oke, fill in the blanks below to complete the sentences. Nah, di sini. Misal ada kata ini ya, do you know that man? Kamu tahu laki-laki itu enggak? Nah, do you know? Nah, kalau kita udah tahu oh kata kerja, berarti setelah kata kerja pasti objek. Nah, kira-kira objek pronoun yang pas apa? Oh, dari kata man. Man itu kan laki-laki. Berarti kan dia he. He itu kan kalau subjek. Oh, kalau objek pronounnya berarti dirubah jadi him. Nah, kira-kira nomor 2 apa? Nomor 2. Oke, untuk audio silakan untuk dinyalakan. Oke, nomor 2 apa? Nomor 2.
Oke, nomor 2 apa? We miss. Oke, my friend and I. Oke, berarti jadi kita ya. Berarti ketika ada orang misal, you and I, kamu dan aku, otomatis akan jadi we ya, kita. Nah, jadi ketika misal ada siapa dan saya, pasti otomatis akan jadi we. Oke, nomor 3. Robert and Mark are late. Robert dan Mark itu terlambat. They. Oke. Robert dan Mark. Biasa ketika ada nama orang dan nama orang, dia otomatis biasanya jadi mereka. They. Oke. 4. Her. Oke, kata kuncinya apa? She gave, dia memberi sebuah kado ultah. I really like it. Aku suka banget. Oh. Me. Me, oke. I really like it. Berarti it refers to Give. birthday gift. Oke, jadi she give me a birthday gift. Dia memberiku hadiah ulang tahun. I really like it. Aku suka banget. Nah, berarti itu refers to hadiahnya. Oke, 5. Elevens are very big. Nah, oke. Oke, nomor 5. They. Oke. Yang benar they, 11. Kok nggak it ya? Nah, it kan sebenarnya ya itu bisa hewan, benda ya. Tapi kan kita lihat di sini jamak 11s a. Berarti kan nggak bisa pakai it. Itu sesuatu yang tunggal. Nah, maka 11s itu pakai they. Mereka, they itu luas ya. Dia bisa untuk hewan, bisa untuk orang. Jadi nggak harus untuk orangnya. Tapi karena ini 11s a. Kalau misal ini kita mau jawab it, ya tetap salah karena ini kan pakainya it bukan its. Oke, 6. Nomor 6. He. Oke, my brother. My brother itu pasti he. Kalau balikannya my sister pasti she. 7. Can I help you? You. Oke, can I help you? 8. My new neighbors. Nah di sini udah pasti jamak. I really like. They. Setelah like itu kan verb, pasti dia objek kan, objek pronoun berarti. I really like them. Oke. Sembilan. Ini tuh main put. Aku mau put It. Put it. Oke, dari my book-nya ya. Oke, 10. have takes place. And they. Oke, 11. I'm busy right now. Could you please call me? Me, oke. Aku sibuk sekarang nih. Could you please call me? Bisa telepon aku setelah 1 jam. 12. It was him. He gave me, but dia laki-laki memberikan aku box tapi. Oke, dia memberiku kotak. Tetapi Apanya? tidak menghilangkannya. It refers to the box. Oke, kira-kira siapa yang menghilangkan? Saya.
Saya. Nah, bukan he ya. Karena kan Tapi dia memberiku kotak. Otomatis kan udah di aku kan kotaknya. Nah, berarti tapi aku menghilangkannya. Kok kayak jawabannya kayak iya. Tetapi dia menghilangkannya. Padahal dia kan udah memberiku kan, udah memberi kotak. Nah, otomatis jadi aku yang menghilangkannya. 13. Oke, cuma dibolak-balik ya. We gave him the money. Kita memberinya uang. Dan dia memberi us. Oke. 14. I almost never eat junk food because it is healthy. Oke, kita hampir nggak pernah makan makanan seperti karena nggak sehat. Berarti yang nggak sehat sayanya atau makanannya? Yang Makanan. Karena kuncinya di is not ya. Kalau misalnya itu saya ganti I kan nggak boleh karena harusnya I am not kan. Karena di sini is not berarti it is not healthy. Berarti si makanannya yang nggak sehat. 15. Do you know her name? Her name. 16. My sister. She. Her. Oh, Oke, S itu kata kerja. Pasti dia isinya subjek pronoun. Nah, berarti she. Saudaraku nggak di sini, dia ada di tempat kerja. Maksudnya she. 17. Oke, 17. Dinosaurus were very large. Oke, 17 dinosaurus. Sama kayak tadi ya, dia pakai Z ya, karena kan dinosaurus jamak. Oke, 18. Could you please help me? Oke, could you please help me? Bisa bantu aku? I have a problem. Aku punya masalah. Jadi nanti untuk UTS-nya soalnya kayak gini aja ya. Jadi Isa. Okay. Next is Oke, kita akan ke sini. Kita akan ke possessive adjective sama possessive pronoun. Kata ganti. Nah, kalau tadi kan, misal I dia berubah jadi me, you dia tetap you, she dia jadi her, he dia jadi his, nah, he jadi him, sorry ya. Nah, we dia jadi us. Nah, kita akan ke sini. Kata ganti yang merujuk ke kepemilikan, posesif. Kalau yang namanya posesif kan berarti kan memiliki, kepemilikan, kepunyaan. Nah, ternyata ada kata ganti yang fungsinya itu untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, misal gini, kalau I itu kan jadi my kan, you dia tetap your, he dia jadi his, she dia jadi her, it dia jadi its, we dia jadi our, terus they jadi their. Nah, terus kalau kalau misal I kan jadi my, maka dia jadi mine. Sebenarnya prinsipnya sama. Nah, cuman gini, karena fungsinya itu kan intinya rasa ingin apa ya, kepemilikan ya, kepunyaan. Nah, berarti sebenarnya secara makna bahwa mempunyai. Nah, cuman yang bedakan gini, kalau tadi subjek sama objek. Kalau subjek dia diletakkan di awal kalimat sebelum kata kerja. Kalau objek berarti sesuatu yang dikenai kan. Nah, kalau model possessive adjective sama possessive pronoun itu sebenarnya maknanya sama, memiliki, cuman letak posisinya yang beda. Possessive adjective dia letaknya selalu di depan, kayak subjek tadi. Kalau possessive pronoun dia letaknya pasti di belakang. Nah,
Jadi misal, my shirt is green. Kaosku hijau. Sama the shirt is mine. Kaos itu milikku. Berarti secara nggak langsung bahwa aku itu punya kaos. Oh, ternyata aku punya kaos. Berarti kan sama-sama sebenarnya punya kaos kan. Kaos itu ya punya aku. Kaosku warnanya hijau. Kaos itu milikku. Berarti sama-sama bahwa aku itu punya kaos. Your book is new. Bukumu baru. Sama the book is yours. Oh, buku ini milikmu. Cuman kalau beda sebenarnya kalau secara makna berarti ya kamu itu punya buku ya, karena itu kata possessive adjective maka cuma ditambahi kata sifat. Tapi sebenarnya antara your book sama the book is yours kan sama kan, bukumu sama buku ini milikmu. Berarti kan kamu itu punya buku. Nah, prinsipnya sebenarnya cuma itu. Misal your house is, katakanlah misal their car is slow, mobil mereka. Berarti kan mereka punya mobil. Nah, terus the car is theirs. Oh, mobil ini milik mereka. Jadi sebenarnya intinya sama, punya. Cuman letaknya aja ya. Kalau possessive adjective letakkan bagian depan paling awal di awal kalimat. Kalau possessive pronoun pasti letaknya di akhir kalimat. Fungsinya sebenarnya cuma itu aja. Oke. Kita akan kerjakan ya. Oke, misal. Where is bla 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 book? Oke. Di sini ada my. Oke, di sini ada kata kuncinya ya, my. Oke. And then here is Our. Oke. Her brother. Her, oke. Nah, jadi lebih ke situ aja sih. Their father. Oke. Their father, oke. Your laptop. Your laptop, oke. His. Her. He itu his ya, oke. Her itu she. My. My, oke. Mine. It's. Oke. Her. Oke. Dog. It's next Bobby. Berarti maksudnya mungkin it's kan benda ya atau hewan. Mungkin maksudnya hewannya itu namanya Bobby. Oh. Gitu. Oh, ini sudah tadi. Nah. Oke. Ini tinggal diisi possessive adjective. Kayak tadi misal our, here. Kata kuncinya ada di depan ya. Maka her. Oke, her. Our. Nah, oke. It's. Oke. His. Your. Cyclist. Kan jamak, otomatis their. Nah. Their, sorry. Oke. Your eyes. I can't touch. My. Oke. Nah, gini, gampang ya? Pinter-pinter kok. Nah, jadi paling kayak nanti aja soalnya UTS kayak gini aja ya. Nah, jadi sebenarnya apakah kalau ngerjain bahasa Inggris harus selalu tahu arti? Gak selalu. Yang penting kita tahu poinnya apa. Nah, kan kalau saya itu model soalnya banyak. Jadi kalau kita ngartikan satu-satu kan kelamaan ya. Sebenarnya kan kalau kalian ngerjain kayak gini kan nggak perlu tahu arti kan. Oh, tahu. Oh, ini kata kuncinya misal. Oh, cari subjek, pronoun. Oh, berarti fokus ke yang ada subjeknya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu harus selalu tahu arti. Yang penting kita tahu, oh kunciannya, oh ini letaknya di depan, oh ini letaknya setelah kata kerja gitu. Itu akan lebih cepat.
Nah, kita akan ke sini. This, that, this sama those. Nah, ini itu. Nah, ini. This itu ini itu deket. Jadi bendanya deket. This. Nah, kalau ini this book. Oh, karena di sini kan tuh apa ya? Tunggal kan. Di situ ini tapi cuma satu barangnya, this book. Kalau ini tapi misal ini tuh banyak ya. Ini barangnya banyak. Berarti diganti this ya. Karena terus benda, kata benda yang dirujuk dia juga akan jamak. Jadi this book, buku ini, berarti di situ juga tunggal, book itu juga tunggal, sama-sama tunggal. Kalau this books, this itu dia sudah jamak, ininya jamak, books itu juga jamak. Maka jamak ketemu jamak, tunggal ketemu tunggal. Sama halnya kayak kata that book, buku itu. Nah, that itu cuma satu aja ya ditunjuk. Book itu juga tunggal, berarti that book itu buku itu, berarti bukunya cuma satu. Tapi kalau buku itu banyak, oh karena itu banyak itu kan pakainya those. Oke. Oh ternyata kata bendanya juga harus ikut jamak, berarti those books. Nah, jadi ketika penggunaan this, that, this, those itu ketika tunggal ya dia akan ketemu tunggal, ketika jamak dia juga akan ketemu jamak. Modelnya seperti itu. Nah, misal gini, this is an apple. Ini adalah apel. This kan sesuatu yang tunggal kan. Ini adalah apel misal. Terus that is an apple. Ini adalah apel tapi satu. Tapi kalau misal ini merujuk ke jamak ya, berarti sebenarnya to be dia juga akan ikut ya. These are apples. Jadi prinsipnya sama sih. Ketika dia tunggal, dia akan tunggal semua. Misal this is apple. Ini apel. Di situ tunggal, is juga tunggal, apple tunggal. Tapi kalau ininya banyak semua, katakanlah ya, ini apelnya atau ini ada, misal ini apelnya banyak atau ini apel-apel, maka ininya juga jamak ya this, maka tubinya dia juga harus jamak this are, terus apelnya juga harus dijamakkan apples. Nah, jadi prinsipnya ketika tunggal tunggal semua, ketika jamak jamak semua. Prinsipnya seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai materi ini. Noun, pronoun, nanti kita akan ke preposisi. Kita akan ke preposisi. Terus minggu berikutnya kita akan ke adjektif sama adverb. Terus pertemuan terakhir kita akan membahas tentang verb kata kerja sama konjungsi atau kata hubung. Oke, kita akan ke preposisi sekalian. Oke, kita akan ke preposisi atau preposition. Nah, preposisi ini biasanya dia punya kedekatan dengan kata benda ya. Jadi sekalian, karena noun itu kan biasanya pasti selalu diajarkan di awal. Terus pronoun, kata ganti. Karena kata ganti juga melekat di kata benda. Kita akan ke preposisi. Preposisi ini juga melekat di kata benda. Nah, misal,
Mungkin masih ingat, oh kira-kira kata in front of, di depan. Behind itu di belakang. Nah, between itu di antara. Jadi misal ada kiri kanan itu disebut between. Terus around. Around itu lebih ke mengitari, memutari, mengelilingi. Terus ada across from, berlawanan atau intinya berlawanan ya. Jadi kayak hadap-hadapan. Terus ada kata through. Through itu masuk ya. Jadi lebih ke kayak masuk terowongan. Terus next to itu sama dengan beside, samping. Terus among. Among itu kayak modelnya ketika kalian di tengah, depan, belakang, kiri, kanan itu ada. Nah, itu disebut among. Terus apa lagi yang belum ya? On. Oke, on. On itu di atas. Under di bawah. Nah, under sama below itu sama di bawah. Next to itu berarti di samping ya, berdekatan. Terus apa lagi yang belum ya? Oke, on. Oke, benar. On sama above. On sama above itu sama-sama di atas ya. Kalau on itu di atas tapi nempel. Jadi misal katakanlah buku di atas meja, jadi nempel. Kalau above itu di atas tapi posisinya melayang. Jadi misal kayak lampu, misal lampu ada di atas kalian misal. Terus lukisan di atas kalian, jam dinding. Jadi sesuatu biasa nempel di tembok itu adalah pakainya bisa pakai above ya, jadi di atas tapi nggak nempel ke kalian misal. Terus apalagi ya, in itu bisa di dalam, tergantung konteks kalimat. Nah, terus near sama tadi beside. Near sama beside itu sebenarnya di samping. Beside itu di samping tapi dia nempel. Near itu lebih ke deket aja tapi nggak nyatu ya, deket aja ya udah, deket doang tapi nggak Jadi kalau on itu kayak sesuatu yang nempel, misal kayak benda, misal ada buku di atas meja. Above itu di atas tapi dia kayak model melayang ya. Jadi misal katakanlah lampu, terus misal kayak gantungan. Nah itu jadi di atas tapi dia nggak nempel. Terus in itu bisa dia bisa di dalam, tergantung konteks kalimat. Terus beside sama near. Beside itu di samping deket tapi dia nempel ya. Tapi kalau near itu deket aja tapi dia nggak nyatu ya. Jadi ya udah cuman modelnya ya deket doang ya, tapi dia nggak di samping ya, cuman jejer. Nah itu near. Nah misal ada gini ya, the rocks are inside the box. Nah di sini sama hanya kayak saya bilang tadi ya, ketika bendanya itu jamak, maka tubinya juga harus ikut jamak ya. Oh karena batunya itu jamak, maka dia pakai A. Kalau misal batunya itu satu, maka nanti tinggal diganti the rock is. Nah, terus misal the fog is beside the box. Oke, rubah ada di samping kota. Nah, kalau rubahnya banyak, maka prinsipnya tinggal diganti the foxes are. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi untuk letak itu biasanya bendanya dulu, tubinya itu akan ikut benda ya. Apakah dia tunggal atau jamak, baru nanti posisi atau katakanlah preposisi baru bendanya lagi. Nah, modelnya seperti itu. Nah, jadi sama kayak tadi, the bed is above the cat. Nah, jadi bendanya dulu ya. Misal kelelawar di atas kucing misal. Kelelawar, the bed. Oh, karena kelelawarnya satu, dia pakainya is ya. Kalau misal kelelawarnya banyak, maka dia tinggal diganti the beds a. Nanti tinggal the bed itu dijamakkan, terus tubinya juga dijamakkan. Nah, baru preposisi dan kata benda yang dituju. Oke, kita akan coba. Oke, tinggal 2 slide lagi ya. Oke.
Kira-kira. Yang merah, kira-kira. What is the answer? The cat ends A. Inside. Oke, in bisa, inside bisa ya. Oke, nomor 2. Yang kanan. Above. Above. Oke, karena di atas tapi melayang ya. Yes. Kita akan coba ini. Nah, kira-kira di sini ada benda, gambar. Kalian tinggal kira-kira letaknya di mana? The clock, jam. Jamnya ada di mananya bantal. Oke. Di bawah. Behind. Oke, berarti bisa under ya, under. Under. Atau below. Oke. Jamnya itu yang kuning ini ya. Ini yang kuning. Jamnya yang kuning. Terus nomor 2. Di atas. On. Di atas nempel berarti on the bed. Oke. Oke. Untuk sekedar tambahan ya. Nah, misal, Miss kok ini celananya 1 tapi nomor 2 the trousers jamak ya. Nah, gini. Kata benda yang biasanya dia modelnya adalah sepasang, maka dia akan otomatis jamak sendiri. Nah, jadi misal celana panjang, pasti trousers. Kalau misal celana panjangnya ada banyak, apakah bisa trousers? Nggak bisa, karena dia sudah jamak duluan, karena dia modelnya pasang. Maka terus tahu itu jamak apa tunggal ya berarti dari setelah trousers ya. Ketika is maka dia otomatis misal tapi biasanya trousers itu pasti jamak karena dia sepasang. Sama hanya kayak model kacamata. Kacamata kan glasses, pasti dia udah jamak. Nah, bendanya pasti udah lebih dari 1. Nah, kalau kacamatanya banyak, glasses udah nggak bisa karena dia udah otomatis jamak duluan. Terus sepatu juga, sepatu itu kan shoes ya. Yes. Nah, kalau sepatunya banyak, shoes nggak bisa karena shoes itu udah jamak. Entah itu sepatunya 1 atau sepatunya 2, dia tetap shoes. Terus tahu itu tunggal apa jamak? Ya mungkin dari apa ya nominal depannya atau dari konteks kata setelahnya merujuk ke tunggal atau ke jamak. Nomor 3. On. Animals berarti kan hewan-hewan. Nah di sini kan hewannya ada tikus sama anjing kan, berarti kan dia ada di dalam ruangan kan? Inside room atau in. 4. Desk itu bangku atau meja? Under. Bangku ada di mananya lemari sama kasur. Oke, under nggak mungkin. Between. Oke. Nomor 5. Belakang. Behind. Oke. Bentar. Wardrobe itu di mananya bangku. Oke, behind. Oke, 6. Picture, gambar. Di dekat near. Biasanya sesuatu yang di samping. Oke, bisa juga. Terus 7. Kaos kaki di mananya sepatu? Di samping ya? Di samping ya atau di depan? Lebih di samping kali ya? Atau dekat bisa juga near. Oke. Jadi cuma deket doang tapi nggak nyatu ya. Nah, deket doang near. 8. Bangku ada di mananya wardrobe. Ini cuma dibolak-balik tadi. Di depan berarti kan. Terus 9. Under bisa below. Oke. Kalau soalnya bergambar kayak gini nak ya? Iya, Miss. Oke. Nah, terakhir. Nomor 1.
Beauty parlor itu salon kecantikan. Bisa. Antara dikit. Oke. Nomor 1, the post office, kantor pos di mananya salon dan bakery, toko kue. Itu kan tengah-tengah ya, tapi dia bisa between ya, di antara. Nah, terus nomor 2, Under. the park. Under. Jangan bilang under, ini bangunan. Behind. Oke, behind. Oke, ini bangunan ya. Oke. Jadi beda, nggak mungkin jawabannya on, under, above, nggak mungkin ya. Oke, nomor 3. Dia kan berhadapan. In front of. Oke, in front of bisa. Tapi kalau ada jalan biasanya dia pakainya opposite ya. Lawanan jalan. Oke, terakhir. Beside atau next to sisi kiri ya. Nah, left side atau right side. Oke, mungkin I think that's all this meeting today. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada hari ini ya. Jadi kita udah dapat 3 materi. Terus minggu depan, untuk pertemuan minggu depan akan saya infokan via Telegram ya. Jadi misal katakanlah misal hari apa, terus jamnya berapa. Nah, nanti saya akan infokan di Telegram. Nah, terus minggu depan kita akan bahas tentang adjective, adverb, kata sifat, kata keterangan. Nah, kita akan membahas tentang itu. Oke. Thank you very much ya for your attention. Oke. Untuk jam yang 3 nanti nggak ada ya. Jadi saya majukan memang jam sekarang juga ya. Jadi untuk semua prodi. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa join, kalian bisa akses via YouTube. Nah, kalau misal memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat di Telegram grup ya. Nanti insya Allah saya balas di situ. Nah, terus thank you very much for your attention. Terima kasih atas teman-teman yang bisa join ya. Intinya sampaikan mohon maaf saya pada teman-teman yang nggak bisa join ya. Mohon maaf. Kan hari ini juga hari Sabtu ya. Jadi otomatis saya berubah pikiran kalau sore mungkin kalian yang persiapan buat malam mingguan ya. Jadi ya insya Allah untuk nanti kita nggak akan di hari Sabtu ya. Jadi buat kasihan buat kalian juga ya. Buat prepare malam mingguan ya. Oke, thank you very much for your attention. Oke, ini live on YouTube ya. Oke, jadi intinya stay positif, stay healthy, selalu jaga kesehatan kalian ya. Semoga selalu sehat dan lancar untuk mungkin kuliah sama mungkin yang teman-teman yang udah kerja part time ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Ya. Selamat malam mingguan ya guys. Tempat saya hujan deras.